Saudara terkasih, baik yang dalam gereja maupun yang di rumah saja, sebenarnya ada versi panjang dari bacaan hari ini, karena yang dipotong adalah bagian yang sebenarnya juga sudah akrab di telinga kita, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Ada pesan yang sangat kuat dari bacaan-bacaan hari ini. Tapi saya ingin merumuskan dengan satu kalimat, bahwa orang Kristen atau pengikut Kristus itu sebenarnya orang-orang sinting. Mau nggak kita disebut sinting? Mungkin bilang enggak, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan sinting loh. Mengapa sinting? Begini, bacaan tadi berkisah tentang domba yang hilang, 99 ditinggal, cari yang satu. Itu kan cara berpikir yang di luar kebiasaan atau pada umumnya orang. Coba deh kalau kita ini orang biasa, punya gampangnya, punya 100.000, masing-masing 1000-an, hilang satu, masih 99.000. Apa katanya? Cincailah, cuma hilang satu, gitu kan? Demikian juga kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kemudian itu kita terapkan dalam cara berpikir tentang manusia. Kecelakaan, bencana alam, ya mati 1000 cincailah. Ada kisah yang tidak dibacakan, karena ada versi panjang, versi pendek. Yang versi pendek tidak dibacakan kisah anak yang hilang. Nah, sebenarnya kisah anak yang hilang itu lebih banyak bercerita tentang Bapa yang amat baik, Bapa yang pengampun. Karena apa? Mencari anaknya yang hilang, menunggu anaknya yang hilang. Bahkan dipestakan ketika dia datang. Itulah sebenarnya panggilan kita. Mencari domba yang hilang itu konkretnya salah satunya adalah mengampuni, memaafkan. Kalau kita berdoa Bapa kami, memang salah satu favorit kita adalah bukan selain berilah rezeki pada hari ini adalah ampunilah kesalahan kami, gitu kan. Lalu bagian kedua pelan diucapkan. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, karena sulit sekali mengampuni mereka yang mengecewakan kita, mengampuni mereka yang menyakiti hati kita. Susahnya minta ampun, karena apa? Terkait dengan harga diri kita. Tapi kalau kita mau mengikuti Yesus yang kita sebut jalan, mari kita mencoba mengikis harga diri itu untuk mengampuni. Orang-orang akan mendapatkan kebahagiaan dengan pengampunan sebenarnya. Dendam, sakit hati justru akan membuat tanda petik penyakit yang lebih dalam lagi. Orang-orang yang bisa mengampuni adalah orang-orang yang bahagia, berwajah cerah. Karena apa? Sakit hatinya hilang. Tidak ada luka batin.
Bisakah kita seperti itu? Seharusnya bisa. Karena kita adalah pengikut Kristus. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi lagi. Apa sih ciri khas orang Kristen? Apa sih ciri khas pengikut Kristus? Saya akan mengulang dan mengulang lagi. Pengikut Kristus menyebut Allah sebagai Bapa. Dan Bapa itu salah satu cirinya adalah pengampun. Selain dekat, tapi pengampun. Hari ini kita fokusnya adalah bisakah kita seperti Bapa? Menjadi sempurna seperti Bapa. Ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mengampuni, kan Petrus yang orang biasa. Berapa kali Tuhan mengampuni? 7 kali? 7 kali itu orang biasa. Orang Kristen, pengikut Kristus, 70 kali 7. Itu baru luar biasa. Tapi orang-orang yang kebanyakan akan mengatakan sinting. Bisakah, beranikah kita dan mau dianggap sinting dengan mengampuni? Saya jadi teringat, beberapa tahun yang lalu kan ada 2 anak yang dibunuh gak jauh dari Jakarta. Satunya Kristen, satunya bukan. Diwawancarai di TV, apa yang dikehendaki oleh ibu dari anak yang dibunuh. Yang bukan Kristen mengatakan, saya minta yang membunuh dihukum seberat-beratnya. Setimpal dengan kesalahan dia. Saya bersyukur dan menangis ketika ibu yang Kristen mengatakan, saya mengampuni yang membunuh anak saya. Tapi yang proses hukum, biarlah proses hukum. Tapi saya pribadi, saya mengampuni. Itu baru luar biasa. Bisakah kita mengikuti jalan Yesus? Mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni papa mama, mengampuni tetangga, mengampuni sahabat. Mari, kalau kita mengikuti Kristus, kita usahakan dan menjadi luar biasa meskipun kadang-kadang dianggap sinting. Tapi dengan itulah kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan juga bagi dunia. Tuhan memberkati. Amin. Maka mari kita bersama berdiri, kita